temanya menarik ya, karena merebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi sebetulnya saya teringat perdebatan tentang mengapa penting rakyat itu, sehingga proses politik itu sesungguhnya diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kita lihat genealogi pemikiran politik itu sampai ke era Yunani kuno, Aristoteles mengatakan politik itu hadir untuk bagaimana common good itu menjadi realitas dalam praktek bernegara. Keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, persamaan, equality dan lain-lain. Itu common good yang harusnya menjadi tujuan utama atau orientasi utama dari praktek politik. Nah, perdebatan ini di era itu muncul, berkembang, dan bahkan gurunya siapa, Aristoteles, ketika kita ingat Plato misalnya, ini saya agak filosofis dulu. Plato menulis dua buku penting sebetulnya yang mungkin kita bisa telusuri. Pertama ada judulnya Politeia, lalu yang kedua judulnya Nomoi. Politeia itu maknanya republik, yang nanti menjadi genealogi lainnya, ujung-ujungnya kenapa Indonesia memilih jalan republik. Itu panjang tuh dinamikanya. Argumen penting dari Plato itu adalah bahwa untuk menghadirkan seluruh kebaikan buat rakyat itu perlu aktor politik yang memiliki kapasitas mumpuni untuk masuk dalam arena kekuasaan. Itu ketika dia menulis Politeia itu. Karena itu Plato menghendaki bahwa yang menjadi elit politik, apakah dia presiden atau DPR atau kementerian, adalah orang-orang yang betul-betul terdidik, kaum terpelajar yang otaknya bekerja. Sehingga ketika dia memimpin itu bukan karena kepentingan lain kecuali kepentingan bekerjanya pikiran yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Tapi Plato menarik. Kemudian dia menulis satu buku lagi di antara 28 naskahnya itu yang judulnya Nomoi. Jadi supaya aktor-aktor politik yang diasumsikan baik itu bekerja benar, maka Nomoi itu menjadi alternatif. Nomoi itu artinya hukum ya, norma. Jadi bekerja negara harus dipandu oleh hukum. Jadi antara aktor dengan sistem itu dua-duanya menjadi faktor penting. Nah, perdebatan tentang republik atau Politeia itu kemudian muncul kembali ketika ini panjang ya sejarahnya, saya potong aja. Karena setelah Yunani kuno ambruk, muncul peradaban baru, ada Romawi Barat, Romawi Timur dan seterusnya, lalu hilang lagi, lalu muncul abad Renaissance di Eropa, ketika tradisi intelektual muncul dan lahirlah beberapa peristiwa besar seperti peristiwa Revolusi Prancis yang slogannya sangat keren, saya kira ada Égalité, Fraternité dan Liberté, Égalité dan Fraternité. Jadi itu peristiwa perubahan di pertumbuhan awal di Yunani kuno, kemudian Romawi, kemudian mengalami abad ke-8, lalu kemudian munculnya kebangkitan Eropa sampai peristiwa Revolusi Prancis dan seterusnya. Itu lahir banyak karya-karya penting di masa itu, buku-buku penting yang kemudian dirujuk oleh banyak kawan-kawan yang belajar di sosial politik dan lain-lain. Misalnya pasti baca bukunya John Locke misalnya, bukunya Montesquieu dan lain-lain, Voltaire, yang intinya pentingnya separation of power, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif untuk membatasi agar tidak terjadi otoritarianisme. Perdebatan itu kemudian muncul di era ketika Indonesia merdeka, ya sebelum merdeka, karena ya Bung Karno, Bung Hatta tuh memang pembaca yang hebat gitu. Lebih agak radikal Tan Malaka gitu kan. Jadi kita bisa melihat sosok-sosok seperti itu. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir dan lain-lain. Meskipun nanti secara ideologis ada perbedaan, tapi Bung Karno mampu menyatukan situasi itu yang tidak dimiliki oleh Hatta dan tidak dimiliki oleh Tan Malaka dan yang lain. Itu salah satu kelebihan Bung Karno yang nggak bisa dibantah. Orang
udah melihat Bung Karno itu bisa menyatukan banyak elemen di masa itu ya. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu itu ketika Indonesia merdeka kan sebetulnya kita kerajaan masih. Kerajaan terbesar yang masih dominan adalah Mataram, Yogyakarta, ya kan? Yang kekuasaannya sangat kuat begitu dan masih jadi raja di masa ketika baru merdeka. Tapi gagasan Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan kemudian memilih jalan republik ya, di dalam perumusan konstitusi itu tadi orang-orang berasumsi para analis itu di masa itu ini Sultan menolak nih kira-kira gitu ya. Tapi ternyata Sultan mendukung. Ini menarik menurut saya. Jadi artinya pemanaan terhadap tujuan konsep republik itu dimana oleh para raja di masa itu. Bahwa orientasi utama berdiri negara itu kepentingan rakyat. Kita nggak memilih negara monarki. Padahal waktu itu wilayah Indonesia adalah monarki. Tapi memilih jalan republik. Kenapa? Karena konsep republik itu lebih rasional. Lebih menjanjikan mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau kita menggunakan teknologi etimologisnya ada res publica. Res publica itu ada yang melayani publik, melayani rakyat. Jadi konsepnya orientasinya rakyat. Itulah sebabnya kemudian di dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi kita menyebutkan bahwa negara itu adalah negara hukum. Dan itu disepakati oleh seluruh elemen bangsa waktu itu. Di penjelasannya disebutkan Indonesia adalah Rechtsstaat bukan Marktstaat. Jadi konsep-konsep yang ideal di masa awal kemerdekaan menurut saya sangat genuine dan sangat melampaui sejarah ya. Bayangkan tuh di masa itu pemikir-pemikir besar republik ini sudah mikir bangsa seperti sehebat itu. Bahwa kita nggak memilih jalan untuk menjadi monarki absolut, otoritarianisme dan lain-lain, tapi memang kita memilih jalan republik agar bangsa ini diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Maka konsepnya kemudian kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat itu konsep demokrasi, ya kan? Konsep di mana rakyat yang sesuai menentukan arah negara. Rakyat dijadikan sebagai subjek, bukan objek. Kalau terminologinya siapa? Ada istilah itu tuh, menarik tuh. Ada istilah apa? Homo sacer ya. George Agamben. Dia menyebut ada episode di mana warga negara itu seperti homo sacer, makhluk individu yang ada tapi seolah-olah tidak ada. Ada tapi tidak dimaknai oleh kekuasaan sebagai subjek, sehingga individu rakyat itu dianggap sebagai objek dan bisa dibunuh, diapa-apain gitu. Jadi peristiwa-peristiwa di Indonesia yang kemudian banyak kematian oleh represi aparat itu sebetulnya seperti masa lampau ketika warga negara seperti homo sacer, makhluk yang tidak diperhitungkan oleh negara dan dihinakan bahkan dibunuh boleh. Jadi kita telah mengalami kemunduran peradaban yang sangat luar biasa. Bayangkan ada warga negara pencari nafkah yang sehari-harinya susah, dilindas oleh aparat, lalu tidak ada tanggung jawab hukum dari elit kekuasaan. Itu kan menganggap warga negara seperti benda, bukan subjek yang tidak berharga. Saya khawatir kita kehilangan moralitas etik yang luhur dalam soal-soal memahami kemanusiaan. Dan ini sudah rusak. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Karena menempatkan rakyat bukan sebagai tujuan utama politik. Yang terjadi kan kontaminasi banyak kepentingan. Rusak republik ini. Makanya sebetulnya tema merebut kembali kedaulatan rakyat itu sebetulnya ini tema sentral penting. Karena sesungguhnya yang terjadi itu kedaulatan rakyat dirusak. Hukum tidak lagi sebagai nomoi dalam terminologinya Plato itu, sebagai satu institusi yang mengatur bagaimana hidup masyarakat tertib. Nah, rusaknya kedaulatan rakyat ini terjadi memang dalam kekuasaan, saya sebut era akhir kekuasaan Joko Widodo. Itu dosa politik besar yang merusak bagaimana kerangka kedaulatan rakyat itu harusnya dikelola dengan baik. Rakyat diabaikan. Kita masih ingat, saya bayangkan tahun 2019 semua cendekiawan bicara jangan revisi undang-undang KPK, itu melemahkan KPK.
oleh DPR dan istana bersekongkol, jalan terus disahkan meskipun harus ngumpet-ngumpet. Sidangnya malam-malam. Undang-undang Omnibus Law ditolak, diam-diam disahkan, digugat di MK, dinaikkan inkonstitusional, tapi bikin perpu. Itu merobohkan kedaulatan rakyat. Dan seterusnya. Sampai keputusan MK tadi yang disebutkan oleh Dava, di mana putusan MK nomor 90 yang merusak sehatnya demokrasi kita. Jadi sedemikian parah kerusakan republik ini sehingga kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi orientasi utama dalam tata kelola negara. Nah, karena itu menurut saya di tengah situasi yang begitu kompleks, ya, elit politik itu nggak punya empati. Jadi apa ya, kualitasnya mana ya? Jauh di bawah standar etik generasi awal kemerdekaan. Bahkan beberapa elit Orde Baru mungkin jauh lebih bagus daripada elit era-era akhir kekuasaan. Di awal Orde Baru ya. Orde Baru kan parah setelah 20 tahun terakhir. Jadi luar biasa. Kita roboh secara etik, moral. Orientasi negara berubah. Coba kita cermati, apa sih yang ada di kepala elit politik sekarang? Kalau dibelah itu kepalanya satu-satu, kan ketahuan tuh, ini kepentingan bisnis semata-mata. Oh, ini kepentingan keluarganya, oh ini kepentingan jaringan oligarki dan lain-lain. Sampai negara pun secara hukum gagal meyakinkan publik misalnya bagaimana mantan presiden itu ijazahnya asli gitu. Kan aneh gitu. Gagal meyakinkan publik sampai orang akhirnya ini asli apa enggak gitu. Misalnya kegagalan. Karena hukum nggak bisa memastikan itu. Ya kan? Belum soal korupsi nih. Udah kali. Salah satu ciri bagaimana negara itu tidak menempatkan kedaulatan rakyat adalah orientasi praktek bernegara itu untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Itu disebut korupsi. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Makanya ini sudah bukan rekstad sebetulnya, sudah maksad, tapi juga kleptokrasi, kleptostat, maling semua. Jadi malingnya elit itu sebetulnya merenggut kedaulatan rakyat itu, karena kan kedaulatan rakyat itu sebenarnya menghadirkan kesejahteraan rakyat kan, ujung-ujungnya. Tapi bayangkan kekayaan alam kita dikeruk demikian luar biasa, yang kaya siapa? 10% orang elit Indonesia menguasai 70% aset nasional. Ngeri nggak? Jadi memang remuk kedaulatan rakyat kita, maka harus direbut. Ya, cara merebutnya bagaimana ya kita diskusikan. Dan diskusi hari ini bagian dari upaya untuk merebut kembali kedaulatan rakyat itu. Rakyat dalam teknologi Bung Karno ya marhaen gitu misalnya. Bagaimana kemudian kita kembali menangkap denyut nadi marhaen itu. Rakyat itu sebetulnya siapa dan harus apa harus dilakukan untuk rakyat itu, kan penting tuh. Jangan-jangan ya elit, saya ragu ya apakah elit politik kita baca buku gitu. Saya heran kok bisa kebijakannya ngaco loh Mas. Nanti Mas juga akan jelasin soal ekonomi ya. Ini Bung Surya pasti paham tuh soal beberapa hal tentang gerakan peta-petanya juga. Kok bisa sekacau ini republik? Mengapa itu terjadi? Jadi artinya
kita sudah berada pada satu titik rusak, sebagai negara rusak. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Saya kira konsolidasi serius di entitas kaum terpelajar, mahasiswa, civil society, para aktivis pro demokrasi dan lain-lain untuk menyelamatkan republik ini. Karena trennya memburuk ya, nanti Mas Dipo akan menjelaskan bagaimana tren ekonomi kita akan memburuk. Nah, Bung Surya pasti menjelaskan ini petanya nih di tengah situasi begini, kok nggak ada kepemimpinan gerakan itu? Apakah akan lahir dari Gemini Jakarta Selatan pemimpin gerakan kaum muda? Ya, kita diskusikan ya. Rambut dulu deh. Iya. Oke, saya kira kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bung Ubud tadi kita mengingat bahwa kita pernah punya elit-elit yang kemudian punya pikiran, punya ide dan gagasan, sehingga ketika bertarung gagasan di parlemen juga ada deliberatif terhadap rakyatnya. Dalam hari ini tentu saja ini degradasi elit ya. Elit-elit hari ini hanya mementingkan kepentingan oligarki, kepentingan kroni dan keluarganya, tidak seperti Bung Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno, Natsir dan lain sebagainya yang dahulu menggunakan teori-teori dan paradigma-paradigma dari ideologinya masing-masing. Begitu pula dalam konteks republik atau republikanisme atau respublika, Indonesia sebenarnya memilih republik itu dengan niat common goods, dengan mengutamakan common sense atau akal sehat. Namun hari ini krisis itu dihancurkan oleh Presiden Joko Widodo sehingga menjadi semi monarki, di mana anaknya hari ini menjadi wakil presiden gitu. Mungkin ada follow up questions Mas dari saya, bahwa bagaimana dengan situasi yang tadi Mas Ubed jelaskan, bagaimana upaya pemuda-pemudi di hari ini untuk bisa mengembalikan kedaulatan rakyat, mengingat di rakyat hari ini depolitisasi rakyat itu bekas Orde Baru sangat tinggi, sehingga juga di lain sisi pemuda dan pemudi mendapati krisis independensi atau setidaknya banyak yang menjadikan aktivisme untuk mencari cuan, untuk menjadi tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi itu untuk bisa mengembalikan kedaulatan rakyat yang sejati dari para pemuda-pemudi seperti pengalaman Mas saat di Forkot dahulu. Langsung nih. Wah, sebagai pertanyaan ini ya untuk ada tanda lanjutan nantinya. Jadi dalam situasi sekarang nanti saya kira akan dielaborasi lebih dalam oleh Bung Surya. Bayangkan situasi yang rusak sedemikian parah, korupsi merajalela, demokrasi rusak dengan indeks yang oleh The Economist masih kategorinya flow demokrasi, bahkan indeks penegakan hukum kita juga rendah 0,53 atau tidak salah, dan indeks kasih manusia kita juga cuma 3,2 kurang lebih. Jadi rendah, rapotnya merah di semua sektor yang terkait dengan kepentingan orang banyak, merah. Nah, di saat yang sama dunia global kita mengalami episode baru dengan era algoritma digital. Di saat yang sama anak-anak muda kita aktivismenya rusak. Coba bayangkan. Di saat yang sama elit politiknya rusak. Di saat yang sama presiden sama wapresnya bingung, nggak bisa memandu arah. Dalam situasi demonstrasi aja nggak bisa tuh, ya kan, pidato sendirian, minta berhenti, besok masih terus demo gitu. Jadi bayangkan rusaknya begitu sistemik republik ini, elit politiknya kayak gitu wajahnya, aktivisme anak mudanya mudah dibeli oleh transaksi-transaksi tertentu, hilang idealisme, roboh republik ini. Roboh. Kalau juga tak muncul hadir anak-anak muda yang punya idealisme kuat untuk memandu arah negara. Jadi nggak mungkin sebuah perubahan besar yang terjadi kalau tidak ada aktor atau agent yang memiliki visi besar tentang negara. Dan dia punya idealisme tentang itu. Jadi kan gini, sederhana. Orang itu mau berjuang karena dia punya mimpi besar. Mimpi besar dia akan capai dengan militan karena dia punya idealisme.
ketika idealisme hilang, ya sudah, kita hopeless dalam situasi ini. Tapi saya teringat dalam sejarah peradaban dan dinamika negara, ketika negara dalam situasi hopeless, itu nanti akan muncul. Tapi ini bukan teori Ratu Adil ya. Tetapi itu selalu perubahan besar terjadi ketika banyak orang hopeless. Bung Karno itu sampai bingung. Tapi kan kemudian ada anak-anak muda yang, ayo Bung, kita proklamasikan Bung. Coba kalau nggak ada anak muda yang kayak gitu, bisa jadi kita merdeka karena pemberian, bukan karena proklamasi. Jadi kenapa ada anak muda? Karena ada idealisme. Nah, apa yang membuat idealisme pada zaman kemerdekaan itu muncul? Saya cermati karena tradisi intelektual yang kuat. Jadi reading culture-nya kuat, discuss culture-nya kuat, riset culture-nya kuat. Nonton nggak perdebatan Bung Karno sama Bung Hatta itu? Atau ketika saya sempat dengar juga langsung videonya itu. Oh, keren banget ya. Termasuk juga misalnya para menteri zaman itu ya, ada Syahrir, ada termasuk Ki Hajar Dewantara itu. Tadi kan kalau saya waktu kecil SD ya, lihat Menteri Pendidikan pertama Indonesia kan Ki Hajar Dewantara. Kayaknya orangnya gimana gitu ya, ini orang ningrat tapi deso gitu. Bayangannya ya orang kerja biasa lah, praktisi gitu. Tapi begitu saya dengar bagaimana dia menjelaskan kondisi internasional dan kondisi pendidikan, itu melampaui zaman. Sangat cerdas, runtun, akademis, teoritik, lalu solutif. Menarik. Jadi emang orang-orang di masa itu keren-keren gitu. Nah, kalau di zaman ini anak mudanya rusak, faktor yang merusak ini saya tahu itu banyakan elit. Dapat, Dendi, kalau ada yang ngasih 3 miliar untuk berhenti bergerak, mau nggak? Lama nih Bang. Nggak bisa. Jawabnya lama. Lama aja, merenung dulu. Kalau 3,5 lah. Jadi bayangin tuh. Ini saya dengar langsung dari Mas yang ditawarin 3 miliar. Itu kongres-kongres itu ya apapun ormasnya, GMNI, HNI, PMI, BMSI, itu elit bekerja untuk memenangkan kelompoknya. Mudah-mudahan GMNI enggak ya, meskipun dengar-dengar ada 3 faksi. Itu seleksi alam. Nanti mutiara akan muncul dalam goncangan itu dinamika. Jadi saudara, itu tidak mudah. Makanya saya berharap teman-teman GMNI ini menjadi ruang di mana mobilitas munculnya aktivisme yang tetap menjaga idealisme terus tumbuh. Saya kira itu. Jadi faktor tradisi intelektual penting, based on data penting gitu. Jadi kenapa mahasiswa itu bergeraknya nggak militan? Karena nggak punya data dan nggak meyakini data itu benar. Kalau kita yakin dengan data dan benar, kita pasti akan maju terus. Mau diapain aja dia akan maju. Kami benar kok, ini datanya gitu. Semangatnya itu luar biasa. Karena based on data, apalagi based on riset macam gitu. Jadi idealisme itu memang lahir dari seberapa besar dia punya tradisi intelektual yang kuat. Kalau nggak pernah diskusi, nggak pernah riset, mana mungkin ada idealisme. Nggak pernah ke lapangan, kan riset ke lapangan nih, advokasi orang nggak pernah, bersama orang-orang miskin nggak pernah, mana mungkin ada idealisme. Jadi idealisme itu dibangun karena itu, termasuk keteguhan terhadap godaan di masa itu. Saya, Bung Surya dan Mas Teguh terlalu kenyang dengan godaan itu. Kenyang. Kalau mau dari dulu, dari zaman Orde Baru, ngeri godaannya, ngeri. Saya ngalamin ini. Untuk saya bersyukur saya menolak itu, sehingga saya punya legacy untuk bicara di dalam sejarah sampai hari ini, termasuk di era Jokowi. Pokoknya kita menjaga itu, karena kalau nggak ada yang menjaga, rusak Republik.
itu hampir bayangkan nih, saya ada yang menyaksikan langsung mahasiswa cerita. Pak, tahu nggak Pak, waktu demo di mana, di satu tempat lah di Jakarta, di DPR atau di Polda ya, cerita. Jadi ada mahasiswa teriak-teriak ya kan, ikut. Saudara-saudara kita harus lawan, jatuhkan nih semua. Teriak begitu. Tiba-tiba ada intel datang. Hei, lu nggak lain teriak, lu kan udah gue kasih duit. Bayangin. Itu sejak itu rontok kepercayaan teman-teman. Jadi dia nerima duit dari Intel besar gitu. Lalu dia demo keras-keras dibanding, lalu dibocorin sama Intel di depan kawan-kawannya, bayangin. Jadi betapa pentingnya idealisme, apalagi masih muda, terus sayang tahu semua itu direkam oleh internet, didata. Mahasiswa yang suka main itu didata semua namanya, ada semua. Kalau satu hari dijembreng-breng gitu, wah ini kelihatan semua. Jadi kita punya cara lain untuk bisa bertahan dalam gerakan. Tidak harus menjual diri di depan kekuasaan yang justru merusak rakyat. Ada cara lain. Nah itu nanti saya kira diskusi berikutnya. Nanti saya kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.